Jadi di dalam Tuhan itu ada suasana perjamuan. Haleluya. Selalu ada suasana perjamuan. Kitab Yesaya mengatakan, marilah kamu yang lapar, yang tidak punya uang. Datanglah, makan, ambil percuma, artinya gratis. Di dalam Tuhan itu ada perjamuan selalu. Di dalam Tuhan ada satu kepuasan, sukacita, kebahagiaan. Tidak tergantung situasi dan kondisi. Ini yang sebenarnya. Jadi anak Tuhan itu selalu ada perjamuan dalam hatinya. Tidak peduli situasi hidupnya kayak apa. Contoh, Paulus di penjara di kota Filipi. Tapi saudara lihat, dalam kondisi yang gak memungkinkan untuk dia menyanyi gembira. Sangat mungkin untuk dia mengeluh, ketakutan, cemas. Tapi faktanya di tengah malam, Kisah Rasul 16, Paulus seorang diri dia menyanyi. Wah, terjadilah sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Segalanya bagi Allah mungkin, terjadi goncangan gempa. Lalu Paulus lepas dari penjara. Singkat ceritanya kan begitu. Nah, jemaat sekalian, mari kita merenungkan perjamuan Tuhan ini berkaitan apa sih? Saya coba mengingatkan saudara, 1 Korintus 11. Syarat makan minum perjamuan suci itu pertama, membedakan. Ini tubuh dan darah Yesus, bukan tubuh dan darah Tuhan. Keliru. Kadang-kadang hamba Tuhan sering keliru maksudnya baik. Tubuh dan darah Tuhan. Tuhan gak disalib. Yesus itu manusia, dia persembahkan dirinya, dia itu Allah yang inkarnasi jadi daging, jadi manusia, atas keagungan, keputusan kasihnya, kedaulatan yang sempurna. Dia rela jadi manusia, Filipi pasal 2. Gak ada yang suruh, gak ada yang bisa tolak. Dia yang maha tahu. Kalau dia enggak jadi manusia, tidak ada penebusan dosa bagi umat manusia. Nah, dia memilih itu. Dalam keadaan manusia disebut Yesus, artinya pelepas dosa. Dia menebus kita. Tubuh darah Yesus Kristus itu harus dibedakan. Orang-orang Kristen di Korintus itu mencampurkan. Ada pesta makan minum, pesta kasih persaudaraan. Wah, ini bawa ini, bawa ini. Yang bawa banyak kelompok demi kelompok, makan sak kelompoknya. Yang sana enggak diperdulikan, yang kekurangan enggak ada yang peduli, sampai terjadi ketidakseimbangan. Mereka berpesta pora. Makan minum bersama perjamuan suci. Kalau saudara baca, Paulus marah. Kita harus membedakan. Ini tubuh darah Yesus. Tidak boleh disamakan. Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku. Inilah darahku. Jadi bukan inilah lambang tubuhku, enggak loh. Inilah lambang darahku, enggak. Saya masih ingat, ini kejadian sungguh di gereja GBT di Bandung. Ada seorang encim
Encim ini setia kebaktian. Kalau perjamuan suci saudara, jemaat itu pada hadir. Nah ini perhatikan. Perjamuan suci bukan jimat. Seringkali perjamuan suci dijadikan seperti jimat. Minyak urapan, perjamuan suci. Wah, orang berebutan untuk kesembuhan, untuk berkatnya. Sampai ada direktur, saudaraku perusahaannya hampir bangkrut. Kasih minyak urapan mejanya, wah sukses. Yesus kalah sama minyak urapan. Nah ini gak betul ini. Hati-hati loh saudara. Pendapat banyak orang, gerakan banyak orang belum tentu kebenaran. Sebaliknya yang sedikit belum tentu tidak kebenaran. Paham ini? Kita seringkali terpengaruh dengan jumlah. Banyak yang ikut, wah ini belum tentu. Jadi tidak boleh sampai melewati batas. Sekalipun perjamuan suci itu tubuh darah Yesus, dia tidak boleh melebihi sang Kristus Yesus itu sendiri. Tidak boleh melebihi firman. Orang Kristen harus berpegang firman yang adalah pribadi Tuhan dalam perkataannya yang kekal itu. Minyak urapan perjamuan suci ada kaitannya. Nah ini yang coba sore ini saya kupas secara sederhana. Ini karena kebaktian ibadah raya, bukan ibadah pendalaman Alkitab. Jadi saudara, perjamuan suci itu syaratnya makan dibedakan. Ada rasa membedakan. Karena itu di kisah Injil Matius, Tuhan ingin satu tempat yang dikhususkan, dia ingin makan minum. Ini peralatan tidak boleh saudara. Dibuat jualan apem atau kocur ataupun bikang terus dikelilingkan karena gas gereja kurang misalnya. Ya nggak boleh, dikhususkan itu. Nggak boleh dicampur-campur sama bekas nasi goreng, harus disimpan khusus, ditutup khusus. Itu secara ekspresi lahiriah. Maksudnya kita menghormati, membedakan. Yesus berkata, akulah roti yang hidup turun dari surga. Terus ada kalimat Yohanes 6. Tubuhku makanan yang sungguh-sungguh. Loh beda toh. Darahku minuman sungguh-sungguh. Baca di rumah. Jadi kalau tidak ada perasaan membedakan. Wah ini mulia ini. Wah ini penting. Tapi tidak boleh dijadikan semacam jimat. Di Indonesia ngerti bahasa jimat. Di Inggris kurang ngerti saudara. Kan sering gitu. Tapi karena tulus sungguh-sungguh Tuhan aku sakit kanker. Ya jadi saya cerita encim yang di Bandung tadi. Wah sungguh perjamuan suci. Satu waktu encim mikir. Tenan tak? Ini tubuh darah Yesus. Roti anggur. Encim ini bimbang. Biasanya enggak. Tapi kali itu dia bimbang. Tapi saudara enggak bisa tiru. Ini kejadian langka Tuhan itu beri kesaksian ini membuktikan. Terus sama encim itu kan ke gereja namanya encim, tahu encim? Tante, omah, ibu, ya. Dia pakaian piyama kayak laki itu ada kantongnya. Rotinya enggak dimakan minum perjamuan, dikantongi sudah. Terus darahnya dicipratno di dinding gereja. Dah ditaruh di ringkes. Besoknya dia kaget. Piyamanya dirubung semut. Tuh. Dari mana semut ini? Jadi daging saudara. Dia ingat, loh aku kan ngantongi roti perjamuan. Jadi daging. Makanya semut datang. Wah dia kaget, dia ke gereja. Dia permisi, dia ingin lihat
cawan anggur yang dia coba siramkan, masa di temboknya itu jadi lelehan darah. Sampai begitu. Tuhan bisa membuat begitu loh. Supaya manusia ini yakin. Tapi kalau pakai perasaan, pakai bukti dulu, itu bukan iman namanya. Itu akal. Sudah terbukti, oh ya. Kita makan minum perjamuan suci dengan membedakan tubuh darah Yesus dengan iman. Bukan dengan perasaan. Dengan iman. Saya ke Sidoarjo, di sana ada mantan pengerja saya yang dulunya anaknya orang kaya. Saya ketua kaum muda di gereja gembala saya. Dia pertama kali coba ke gereja nggak kerasan. Waktu saya gembalakan merintis gereja yang sekarang jadi gereja di sini, dulu di pabrik paku dia datang. Pertama kali jiwa baru dia mau percaya, terima Yesus, saya izinkan makan minum perjamuan suci. Ada gereja kalau belum dibaptis nggak boleh makan minum perjamuan suci. Saya pribadi meyakini, mengizinkan orang yang sudah percaya terima Yesus makan minum perjamuan suci boleh. Kalau dia belum terima Yesus nggak boleh. Sebab ini harus dibedakan. Bukan makanan biasa. Tubuhku makanan yang sesungguhnya. Darahku minuman yang sesungguhnya. Dimakan minum dengan iman. Dan caranya kalau saudara baca 1 Korintus 11. Mengoreksi diri. Kalau ada dosa, ada salah, ya minta ampun. Mau apa lagi? Jangan belum minta ampun saudara makan minum. Enggak layak. Tuhan ampuni. Manusia ini kan enggak luput dari salah. Entah salah ucapan, pikiran, perasaan, motivasi, tingkah laku, perbuatan. Koreksi diri. Nah itu syaratnya. Terus apa sih kaitannya perjamuan suci ini? Kenapa Tuhan kok menyuruh supaya kita makan minum perjamuan suci? Saudara, secara umum memang atau seringkali dikatakan itu bukti kasih Allah. Iya betul sudah. Allah membuktikan kasihnya. Dia turun ke dunia jadi manusia. Mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, kembali dalam kemuliaan kealahannya. Ini memang sulit dipercayai kalau bukan Roh Kudus yang memanggil orang berdosa itu untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Sulit diterima oleh akal. Sering bilang kok enak, percaya Yesus dosanya yang banyak terus putih seperti salju diampuni. Loh justru itu yang masuk akal. Tadi pagi saya jelaskan sedikit. Saya khotbah tentang perjamuan suci itu pergumulan. Yesus bergumul di Taman Getsemane. Pergumulan mencari selamat. Pemuda kaya itu berkata, Guru, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal masuk surga? Lihat, selalu perbuatan dulu. Nah pertanyaannya, perbuatan apa yang memastikan saudara bisa masuk surga? Coba pikir. Mau korban 1.000 triliun? Mau membakar dirimu sampai gosong? Mau sembayang 1.000 kali sampai lutut saudara kapalan seperti lututnya onta? Gak mungkin. Ya. Nah, di situ. Nah, saya ingat ada satu ibu rajin ke gereja. Satu saat dia mendekati ajal, mau mati saudara karena usia. Jadi usia tua itu seperti orang siap-siap mau masuk terminal. Seperti bis mau masuk terminal akhir. Sudah. Begitu ya. Tapi kemarin ibu-ibu saya bilang, jangan merasa kalau sudah tua hidupmu enggak berguna. Keliru itu.
macam-macam uraiannya. Ya. Nah, saudara, ibu ini ya, ini kisah di Amerika. Singkat cerita, ibu digelisah mau meninggal. Dia bingung, dia masuk surga enggak? Masuk surga enggak ya? Masuk surga enggak ya? Wah, terus dia panggil pendetanya. Tolong Pak Pendeta, tolong datang ke rumah saya. Pendetanya ngerti, wah ini kondisi kritis, sudah mau mati. Pendetanya datang. Wah, dia melihat gini, terus dibaca no ayat. Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat macam-macam. Surga itu indah mulia, lantainya dari emas. Tambah bingung tante ini. Loh kok aneh? Sebab dia gak yakin, percuma lantai emas, mengaku gak yakin masuk kok. Pendetanya nambah cuarin, ada tamannya, ada air mengalir. Ya, ada sungai seperti kaca hablur jernih. Itu semua ada ayatnya, kitab Wahyu. Tante itu tambah gemeter, bingung. Pendetanya bingung. Carikan ayat apa ya? Tidak bisa tua. Tidak lagi dimakan cacing. Seperti di neraka tidak ada api. Yang ada sinar kemuliaan, tidak butuh matahari. Tambah gelisah tante ini. Pendeta ini cari ayat-ayat tentang surga, tambah gelisah. Akhirnya pendeta ini putus asa. Dia diem, tante ini diem, bingung saudara. Di saat-saat dia menjelang kematiannya. Terus pendeta ini ingat, waktu dia masih kecil, maminya sering nyanyikan. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus selamatkanku, darahmu Yesus. Saudara heran, tiba-tiba tante ini, cukup Pak Pendeta, sekarang aku tahu. Memang aku bodoh, aku ini mau selamat menggantungkan pada usahaku, agamaku, kesetiaanku. Bukan setia, setia itu bukti orang selamat. Bukan tidak penting, tapi dasarnya. Sekarang aku tahu, cukup Pak Pendeta, tidak usah khotbah, tidak usah nyanyi, aku sudah ngerti. Darah Yesus, salibnya. Salibnya, Johnson. Salibnya selama mulia. Tante ini dengan tetesan air mata. Pendetanya pulang kan tidak bisa dampingi terus. Dia bilang, tolong Pak Pendeta sebelum pulang ambilkan saya kursi. Buat apa? Sudahlah Pak Pendeta, ambilkan kursi, Bapak boleh pulang. Tahu tante ini saudara, dia mau mati, dia pegangan kursi. Yesus, engkau duduk di sampingku sebelum aku menggembus nafas terakhir. Coba itu. Jadi saudaraku, perjamuan suci tentu maknanya banyak saudaraku ya. Di sini saya tulis pertama LCD langsung. Perjamuan suci mengingatkan kita apa? Jalan ke surga selesai dibuat. Artinya dulu jalan ke surga itu tertutup. Buktinya apa? Saudara lihat kitab Kejadian. Eden, Firdaus, tempat manusia pertama. Tuhan berikan nikmatan. Tuhan beri hidup yang kekal. Gak bisa mati loh sebetulnya Adam. Karena itu manusia itu makhluk kekal. Mati pasti kekal. Kekal di neraka atau kekal di surga. Manusia gak mati terus habis perkara itu keliru besar itu. Adam dikasih tempat di Firdaus. Begitu dia berdosa, Tuhan usir. Supaya
Dengar saudara. Tuhan bilang, jangan sampai manusia itu sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Dia menjadi seperti kita. Jangan sampai dia makan pohon kehidupan. Artinya, nanti dia kekal dalam dosanya kayak iblis. Makanya Lucifer, iblis tidak bisa ditebus. Tuhan itu baik, kelihatannya ngusir Adam. Sebetulnya untuk mencegah. Saudara nggak pernah ngerti, kadang-kadang Tuhan izinkan gini, izinkan gitu. Saudara pikir Tuhan jahat, Tuhan kok gini. Tuhan tidak dengar doaku. Tuhan biarkan aku bergumul sendiri. Siapa bilang? Engkau nggak mengerti kok. Engkau nggak tahu segalanya. Hari depan, hari esokmu. Tuhan yang tahu. Dia bilang, wah bahaya ini manusia. Kalau dia metik makan pohon buah hayat itu, dia akan kekal dalam dosanya. Kayak Lucifer, para malaikat yang jatuh dalam dosa. Makanya diusir. Nah, keluar terus pintu Taman Eden dijaga malaikat dengan pedang bernyala-nyala. Gak bisa masuk. Itulah lambang surga tertutup. Saudara mau berteriak kayak apa gak bisa dibuka. Betul saudara. Ada jemaat saya namanya Ibu Darsono. Siapa yang paling lama? Ibu Indro hadir enggak? Halo. Ibu Indro. Lambaikan tangan Anda. Hah? Tidak hadir. Aduh. Perjamuan suci yang enggak hadir ini sayang ya. Ada namanya jemaat saya Ibu Darsono. Istrinya KKO. Saya kebaktian di rumahnya Ibu Handoyo almarhum, dia sekarang sudah di rumah bapak suami istri. Saya menangkan keluarga ini oleh Roh Kudus, saya cuma alat. Nah, saudara, satu waktu Ibu Darsono ini ke gereja kebaktian kita itu Senin, di perumahan kecil di pabrik paku, sudah penuh itu, cuma kecil seberapa itu. Anak saya itu seringkali saya bawa sampai saya nulis di kapur. Kapurnya pedot jatuh situ. Anak saya berangkang, diambil kapurnya, dilebok nirung, saudara. Kesat, waduh coba. Hamba Tuhan punya 1000 cerita. Nah, terus Ibu Darsono ini ke gereja jam 6 sore. Dia jalan bersama suaminya baru pulang dari tim-tim. Rambutnya KKO. Dilokno ada orang yang jahil. Wong Kristen haleluya mangan uya. Uya tahu? Uya itu garam. Artinya kon Kristen wong sik miskin ngono percuma begitu. Suaminya dengar saudara, pawaran cekal. Ngomong apa kamu? Sudah Pak, sudah biarkan wong Kristen mangan uya gak apa-apa mlebu surga kok. Itu kisah nyata. Nah, jadi saudaraku, kita lihat saya kembali, perjamuan suci itu mengingatkan jalan ke surga sudah terbuka. Dulu malaikat menjaga di Taman Eden. Nah, kalau saudara baca Matius pasal 26 ini kematian Yesus, lihat. Tirai di bait Allah robek. Jadi antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu ada tirai. Antara halaman dengan bait Allah itu ada tirai yang disebut pintu kemah. Pintu kemah 5 tiangnya. Kalau pintu tirai, tabir tirai itu 4 tiangnya. Ditutup korden tebel, nggak ada yang bisa lihat peti perjanjian, nggak ada. Mati mereka, nggak boleh. Tapi waktu Yesus disalib, di kayu salib, sudah selesai. Mati dia. Gerhana saudara, gempa bumi. Tirai di bait Allah robek, itu filmnya saudara. Wow, imam-imam ahli Taurat ketakutan. Loh, itu laskar pemimpinnya tentara Romawi melihat peristiwa itu, dia ngomong, sungguh
orang ini anak Allah. Tirai di bait Allah robek, saudara. Robeknya gimana? Bukan dari atas ke bawah, bukan kenceng begini. Tapi menyamping, saudara. Seret robek. Itulah tubuh Yesus yang dirobek-robek karena dosa kita. Karena robeknya dari ujung sampai ke ujung. Yang atas masih gelantung separuh, yang bawah rep ceblok. Lalu peti perjanjian kelihatan. Itu simbol jalan ke surga sudah selesai dibuat. Jembatannya antara Allah dan manusia clear, sudah dibuat. Manusia nggak bisa buat itu. Nah, itu makna perjamuan suci. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemerintahan kita bangun jembatan-jembatan. Saya pernah lihat tapi tidak pernah lewat sana. Karena di timur, waduh jembatannya bagus-bagus. Selesai dibangun, triliunan itu. Saya sampai hari ini nggak pernah lewat jembatan Suramadu, nggak pernah. Saudara pernah? Pernah ya? Itu ada cerita dulu pertama kali selesai, bautnya itu gede-gede kayak gini saudara. Itu piro kilo itu kalau ditimbang dijual. Dicoplok ya mbak, sopo kan ngerti. Ada 3 baut pernah dicoplok. Bahaya. Coba tuh orang kalau sudah kesulitan ekonomi, baut-baut pun dipangan. Coplok, wah akhirnya sekarang pasang CCTV. Ambrol jembatan ini repot. Nah dulu kalau ke Madura, saya pelayanan di sana 4 tahun. Saudaraku kalau dari sepanjang saya ke Madura kembali pelayanan, saya naik tongkang. Tongkang itu loh, itu kapal untuk besi yang buat tentara KKO mendarat untuk perang itu. Nah itu kapal itu. Sekarang kan kapalnya api-api enak-enak itu. Waduh ombak angin. Nah sekarang ada jembatan enak. Perjamuan suci mengingatkan jalan ke surga telah selesai dibuat. Tidak ada lagi jurang pemisah. Efesus pasal 2. Coba dibaca cepat. Ayat 12 kalau saya tidak salah ingat. Coba dibaca dulu. Sampai ayat 14 ya. Efesus pasal 2. Ayo. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Terus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh ada tembok pemisah surga dan dunia. Allah yang maha kudus sempurna dengan insan manusia yang ternoda yang berdosa. Ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh uang, oleh agama, oleh baptisan air. No, tidak. Oleh darah Kristus. Bukan darah Tuhan, darah Kristus. Ya. Karena dialah damai sejahtera kita. Ya. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Nah, ini jembatan yang bisa disatukan ya. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, karena itu anak Tuhan makan minum perjamuan suci, hatinya nggak boleh ada perseteruan. Clearkan dulu. Minta ampun kalau kita yang salah, kalau orang lain salah ampuni dia. Titik. Kalau saudara masih bawa, saudara jangan minum perjamuan suci. Gitu loh. Jadi pertama makna perjamuan suci ini saudara bicara soal jalan ke surga telah dibuat selesai. 2, pergumulan batin. Nah ini gak usah saya kupas. Saudara buka ibadah pagi, pergumulan hidup. Terus gimana caranya kita ngatasi. Ya, saya lompat aja. Yang terakhir, poin ketiga aja saya kupas. Perjamuan suci bicara hubungan. Ya, hubungan. Karena di ayat ke-29 Matius 26 dibaca lagi, silakan.
Matius 26 ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ayat 29 itu menjelaskan dua hal penting. Hubungan Kristus dengan jemaatnya, Kristus dengan umatnya, dengan muridnya waktu itu, dengan kita semua. Dan sekaligus ini menjelaskan pemeliharaannya. Murid-muridnya masih di dunia, ada kata-kata sampai aku meminumnya bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus mati, bangkit, terpisah naik ke surga. Murid-muridnya kan masih di dunia. Siapa yang pelihara ini? Iblis menyerang. Dunia membenci. Kedagingan kita berontak. 3 musuh rohani anak Tuhan. Berat enggak ya? Jangan heran jadi orang Kristen kalau saudara enggak kuat firman dan roh, saudara. Karena ada 3 musuh rohani. Orang Kristen tidak punya musuh yang namanya agama A, agama B, suku ini. Enggak ada. Orang Kristen itu dimusuhi mungkin. Memusuhi enggak. Kalau ada orang Kristen suka musuhi tonggoe, ki Kristen enggak beres sih. Nah, sudah lihat ya. Jadi ini poin yang ketiga, ada 2 sisi. Sisi pertama bicara hubungan. Sisi yang lain bicara pemeliharaan Tuhan. Ayo kita lihat hubungan saudaraku ya. Nah, untuk hubungan ini bersifat pribadi dan kolektif. Jadi tubuh darah Yesus mempertemukan kita dengan Allah. Jadi gini, darah Yesus pertama, kuasa darah Yesus itu pertama bukan kepada iblis. Kuasa darah Yesus itu pertama membuat hati Bapa di surga puas. Saudara kalau baca Kejadian 6, saudara akan ketemu apa? Saya pakai istilah, semoga nggak salah ya. Istilah yang kasar. Hati Allah di surga itu kecewa dan marah. Dia ngomong gini, Nuh, aku nyesal buat manusia. Dari kecil jahat hatinya. Siapa bilang anak kecil bayi gak berdosa? Ayat itu. Belum ditambah ayat di Mazmur, dari perut ibunya aku dilahirkan dengan dosa. Hati-hati dengan paham. Oh, bayi itu suci, gak ada dosanya. Siapa bilang? Kok tahu? Masih ada bukti lainnya. Coba kalau saudara yang punya anaknya. Adik kasih ono onde-onde 2. Kakaknya kayak ono onde-onde separuh. Nanti kak geger. Sopo sing ngajari? Mboke nggak ngajari, bapaknya nggak ngajari. Loh, Bu, kakak kok dikasih 2, kok dikasih separuh, atau kebalikannya, ngamuk kakaknya. Tuh direbut. Tuh. Siapa yang ngajari anak kecil marah ini? Apa pernah ibu mulai? Kok kon tak ajari ngamuk ong ini ya cara? Enggak ada itu. Nah itulah benih dosa. Tergantung nanti di mana situasi pergaulan hidupnya akan memicu tabiat dosanya. Nah begitu saudara. Jadi kalau saudara lihat, ini bersifat pribadi hubungan. Kita didekatkan darah Yesus itu pertama itu menyenangkan hati Allah. Waktu Yesus disalib, dia menjerit, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapak di surga itu diam, tidak menjawab. Mengapa engkau meninggalkan aku ya Allahku? Banyak orang salah ngerti ayat ini. Loh itu loh, Yesus itu bukan Allah, dia nyebut Allah.
Dia itu manusia biasa. Ya betul, Yesus manusia. Tapi asalnya dia Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, ini unik misteri. Sudah tiap Kamis sudah saya jelaskan. Nah, lalu waktu dia bangkit, Maria itu nunggu di kuburnya nangis-nangis. Dia ngomong, Pak, penunggu kebun, ini kuburnya kosong, Bapak sembunyikan di mana mayatnya Rabi, guruku Yesus itu. Dikira penunggu taman. Terus Yesus ngomong, Maria. Kaget itu suara. Nggak asing lagi. Saudara kan tahu kalau suara anak, ngerti toh? Nggak usah lihat. Oh, ini suaranya unyil ini. Oh, ini suara. Tahu. Sudah hafal. Waktu Yesus berkata, Maria. Dia balik. Guru, dia mau jamah kakinya. Jangan sentuh aku dulu. Aku mau naik ke Bapakku dan Bapakmu. Untuk apa? Membawa grafirat darahnya ini. Saya lihat pelajaran tabernakel ini hebat loh. Ini di atas tutup peti ini simbol Bapa, Roh Kudus. Ini sang putra, dia berkorban. Makanya saya taruh salib. 7 percikan darah. Di depannya ada 7 percikan darah di depan peti. Artinya sengsaranya Yesus, gereja Tuhan juga ambil bagian menderita karena Injil, karena nama Yesus. Itu sudah ditulis di Alkitab. Jadi yang gak mau menderita, kalau saudara diajari jadi orang Kristen, tidak perlu menderita. Hati-hati. Itu bukan Injil sepenuh, separuh. Saudaraku, jadi darah Yesus itu yang pertama menyenangkan hati Allah. Ini yang membuka hubungan. Saya jelaskan dulu. Darah Yesus menyenangkan hati Allah. 2, darah Yesus menghancurkan kuasa iblis dan kutuk-kutuk yang dibuat oleh roh-roh jahat. Hanya darah Yesus yang bisa menang. Lainnya nggak bisa. Makanya kalau ada orang kerasuan, ada kuasa dalam darahnya. Panas, panas. Coba nyanyi dangdut. Gak kira setan nih. Saya pernah lihat rame di televisi. Sekolah muridnya tiba-tiba kerasuan setan. Terus ada guru agama Kristen. Yang lain tidak bisa nulungi saudara. Guru agama Kristen dia nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Panas. Waduh, bisa begitu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Percaya? Percaya. Itu kebenaran firman. Iya. Baru kuasa darah Yesus meredam murka Allah. Murka Allah jadi perkenan, jadi rahmat, jadi kemurahan. Allah bilang, iya. Kamu tak terima, kamu tak ampuni. Sebab aku melihat darah anak domba, anak Allah itu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tapi yang kedua, membuat gentar iblis dengan darah Yesus. Karena itu kalau saudara ada sesuatu bilang, darah Yesus bungkus aku dengan kuasamu. Nah, yang ketiga, pengaruhnya manfaatnya. Menyucikan rasa bersalah hati nurani yang jahat. Bisa hilang lego. Gak ada lagi yang bisa mau menghantui. Rasa bersalahnya disucikan setelah bertobat minta ampun. Disucikan oleh darah Yesus loh. Itu untuk hati nurani kita. Jadi untuk Bapa, untuk melawan iblis, untuk menenangkan diri sendiri. Coba mana ada darah seperti ini? Darah binatang enggak bisa.
Nah, jadi saudaraku bicara hubungan, ini bicara hubungan pribadi seperti Efesus tadi. Ya. Dan hubungan kolektif bersama-sama. Waktu kita di gereja, kita sedang bersama-sama untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau pribadi itu berkat tersendiri, urusan tersendiri. Tidak bisa dicampur aduk. Watchman dia bilang berkat bergereja itu berkat korporat. Makanya Mazmur 133, oh betapa indahnya. Apabila saudara seiman, hidup rukun, beribadah, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat dan kehidupan. Itu berkat korporat, berkat bersama. Enggak boleh, enggak ke gereja, ke popong, aku doa dewe no oma. Baca Alkitab baik-baik. Saudara ada dapat berkat individu, berkat pribadi. Kalau di surga saudara kecewa nyesel. Ibu-ibu, bapak-bapak, kamu yang suka absen saya beritahu. Saya enggak nyendir, saya enggak nyiapkan khotbah untuk nyendir. Enggak ada bagi saya, enggak ada gunanya. Saya cuma Roh Kudus mengalir aja. Aku ini cuma alat corong aja. Belas kasihan nih hidupku dan umat. Kamu yang suka absen-absen tanpa alasan yang berkenan sama Tuhan, hati-hati kamu. Ya. Nah, saudaraku, itu hubungan. Hubungan itu perlu ditingkatkan dan dipelihara. Ayo. Hubungan itu perlu ditingkatkan, dipelihara. Nah, korban Yesus itu hubungan diumpamakan seperti suami istri. Coba dibaca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 28, 29, 30, 31. Silakan, ayo. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sama seperti Kristus terhadap jemaatnya, ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terus. Rahasia ini besar. Nah, Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. coba. Jadi melalui perjamuan suci saudara itu disiapkan. Kata Matius 26 tadi. Aku rindu makan Paskah bersamamu. Sampai kita makan di dalam kerajaan Bapakku. Hubungannya luar biasa. Nah, hubungan ini perlu ditingkatkan. Dan perlu dirawat. Seringkali hubungan ini jadi rusak, terganggu kalau tidak dirawat dan tidak ditingkatkan. Jadi gitu-gitu saja. Kita harus akui ini. Seringkali saudara, kita kurang merawat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Ayo lewat perjamuan suci sore ini kita bilang, Tuhan, aku yang salah. Aku yang malas, aku yang jauh dari Engkau, hatiku jauh. Aku yang sering kali lupa Engkau Tuhan. Tuhan itu selalu ingin mengadakan hubungan dengan kita. Sampai ada ayat begini, cari PR di rumah, kitab Yesaya. Kalau seorang ibu tega membuang anaknya, ada loh banyak kejadian. Ibu melahirkan anak-anaknya kandung sendiri dibuang. Darah dagingnya dibuang. Entah dititip anti panti asuhan, entah diberikan orang, entah dibuang diselokan mau dibunuh, atau dibuntel tas kresek dibuang di tempat sampah. Banyak kejadian begitu. Tapi kata kita bisa begini, Tuhan ngomong sama jemaatnya. Kalau seorang ibu tegah membuang anaknya,
Aku tidak akan membuang kamu. Coba itu saudara. Kasihnya begitu dalamnya. Kita yang kurang percaya. Nah saudaraku, hubungan ini perlu ditingkatkan, perlu dirawat. Caranya gimana? Ini termasuk suami istri. Karena ayat tadi loh. Hai suami, kasihlah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ini rahasia besar loh. Antara Kristus dengan jemaatnya. Sebab nanti kalau saudara baca di kitab Wahyu 19. Pesta kawin anak domba sementara di bumi zaman antikris yang mengerikan. Anak-anak Tuhan yang masuk pengangkatan itu pesta kawin 3,5 tahun non-stop. Hebat yang luar biasa. Gak mampu otak ini merenung, gak mampu. Nah cara meningkatkannya, saudara saya tulis ini. Hindari kritik. Suami istri, kita itu seringkali wong Jawa ngilokno. Cuengkel mbek bojoe. Pernah ada satu pendeta namanya pendeta Gombak. Istrinya itu memang cerewet. Sing suami meneng, kalem meneng. Satu waktu saudara, dia besuk pagi, besuk cari jiwa, istrinya sudah masak sop sing enak. Pak, ojo lali lo ya, makan siang wis tak gaekno sop. Iya mam, iya. Wah karena asiknya nginjil, lali saudara. Istrine ngenteni gak mulai-mulai jenenge wong wedok. Wong wedok iku apa ya? Ngamukan. Jarine ngoten para sederek. Wong wedok ngamuan, gak busari gak ngamuan kok, guyuan. Haleluya. Ini ngamuk istrinya. Ten-ten-ten wong lanang pancene janji gak tepat. Ngerem. Tenan pendeta Gombak mulai, saudara. Kira-kira jam 3 wis sope adem. Ya. Terus dino, wah ngomel ngamuk bojone, masih orang layani ya, nglayani. Tapi wis macam-macam. Duh, gak tahan kupingnya suaminya rupanya kali itu capek. Orang capek itu gampang marah loh saudara. Terus dia keperucut, pendeta ini punya karunia kenabian. Ini kisah nyata waktu saya sekolah itu kisah-kisah ini saya tampung langsung ketapal oleh kemurahan Tuhan. Pendeta ini ngomong gini, cangkem ini gak petot gak kapok. Ngomong ngono lali langsung petot istrinya saudara. Waduh istrinya sadar pendeta Gombak. Dia gak boleh ngucapkan sembarangan. Terus dia Tuhan kayak Musa. Ampunono, balik saudara petote. Nah begitu ya. Jadi kritik untuk membangun hubungan itu supaya lebih meningkat dan bisa dirawat. Pertama, hindari kritik. Kritik yang melemahkan, kritik yang menyerang harga diri, kritik ini kita juga sama Tuhan. Apa artinya? Mosok kita ngeritik Tuhan. Artinya sama dengan gini. Kita marah, kita bimbang sama Tuhan. Tuhan kok gak dengar doaku, mengapa kok izinkan ini begini, aku gak kuat Tuhan, wis aku mau mundur. Nah ini namanya kita sedang kritik sama Tuhan. Cuma aku balak-balik aku sing ngomong nglayani kabeh, sing iku enggak balak-balik aku. Iri hati yang macam-macam. Kita sedang membuat hubungan dengan Tuhan bukan meningkat tapi retak, konflik. Karena kita buat kritik dalam bentuk bimbang, iri hati, kecewa, apalagi ya macam-macam itu. Begitu juga suami istri loh. Kalau kita banyak kritik istri, kritik suami, saya ini coba janji sungguh, ini pengalaman baru saya. Ini bukan berarti suami tidak boleh
menasihati istri ini bukan berarti suami-suami takut sama istri, bukan. Ya, saya ngomong gini, wis kadang-kadang kalau soal kebersihan, oh waduh saya kalah. Saya kadang-kadang ingin tak marahi istri saya. Tapi saya bilang, dia yang betul kok. Makin bersih itu makin baik sebetulnya. Tanya WHO kalau nggak percaya. Jangan tanya orang kemproh, gak ketemu. Tanya WHO, cuci tangan berapa kali. Nah begitu. Saya terus janji, wis Tuhan, pokoknya tak terima, tak seneng no hati, apa carane wis aku tulungan Tuhan, tulungan aku, tulungan. Nah gitu. Nggak gampang loh. Nyenangkan istri, nyenangkan suami nggak gampang. Apalagi lek duit bokek. Ya, ayo. Jadi kedua, saudara, ayo hindari kritik, tapi berikan pujian. Nah ini, makanya di gereja kenapa sih kok ada puji-pujian penyembah? Kenapa? Itu cara memperdalam, mempererat untuk merawat hubungan kita dengan Tuhan. Puji-pujian. Penyembahan. Jadi kalau jemaat diajak memuji, ayo toh, nggak usah malu, nggak usah ditarik-tarik, wis ta, goyang-goyang, mau ekspresi no, ya. Kalau tadi pagi itu, engkau baik, saya langsung tangannya gini. Kadang-kadang hati kita sedih, nggak kepingin mengekspresikan, nggak kepingin. Itu psikologis, saudara. Hati saudara ruwet, marah. Terus biar sana sini pusing, rasanya gembira. Saudara mungkin mangkel, enak ngomong. Kono kene pusing, kene kongkon seneng. Aku ya pusing. Wah, sing WL malah dilokno. Pernah ngalami gitu? Hati-hati WL, kowe lek dirasani wong haleluya aja. Itu sudah resikonya jadi WL. Ya toh? Jadi orang gini, memuji Tuhan. Aku gak cocok sama pujiannya. Hidupku gak kayak gitu kok, munafik. Kalau aku ikut nyanyi sama saja dengan aku munafik. Antara yang di dalam dengan yang kunyanyikan tidak sama. Itu kan pikiranmu, pendapatmu. Kalau saudara paksa kayak Daud, hai jiwaku pujilah Tuhan. Loh gitu. Kalau saudara memang cocok, wah ikut nari, ikut menyanyi, ikut angkat tangan, lebih indah. Minimal begini saudara, kalau hati saudara gelodakan, rasanya nggak cocok dengan nyanyian, ya saudara bilang ini, benar pujian ini, syairnya benar sesuai firman, amin Tuhan, benar. Biar hatimu nggak bisa nyanyi, nggak cocok, tapi di dalam hatimu, di mulutmu, amin benar. Saudara sedang memuji itu sama. Ngerti ya? Nangkep ya? Jadi saudara menyetujui syair-syair yang ada di pujian. Itu sama dengan saudara memuji. Mungkin lagunya baru, saudara nggak ngerti. Tapi saudara bilang, amin. Allah yang bela. Terus bela apa? Mari ngalami ini, kon mari ngalami ini. Terus saudara ciut hati. Lawan. Benar. Engkau pembelaku, enggak peduli dalam suasana kayak apa Tuhan, engkau pembelaku, amin. Itu namanya saudara setuju dengan syair pujian itu loh. Itu penting, jangan malah, wah nyanyian yang enggak bisa, mangkel. Gak cocok dengan suasana hatiku, munafik aku seperti orang munafik nanti. Enggak usah begitu. Nah, meningkatkan hubungan, memelihara hubungan. Yang kedua, beri pujian. Kalau yang pertama, jangan kritik. Yang kedua, beri pujian, hormat pujian. Suami istri begitu. Suami itu paling seneng lek dipuji, saudara. Betul? Nanti kan dompetnya ditokno, butuh piro mah? Butuh duit piro gitu. Coba lek saudara kritike. Pak, duit kono. Nanti gitu kan. Sing pinter, itu namanya merayu. Pernah lihat iklan, suaminya pulang kerja capek,
Sing wedok. Bapak enak-enak magelan ki lho gentenge bocor, omahe bocor kabeh. Kita baru benahi itu depan pintu itu bocor-bocor, benahi kabeh listrik, neon diganti yang LED. Sak minggu bleng-blengan. Ya, semua ya ada kita persiapkan untuk Paskah juga. Memang sudah waktunya ya, rumah Tuhan perlu dirawat, perlu yang sepantasnya. Nah, saudaraku, kalau kita mau begitu memberikan pujian, itu reklame itu saya lihat tadinya saya nggak tertarik, loh punya makna. Secara suaminya baca surat kabar gak direken, bojone ngomel gentenge bocor mulai baca surat kabar nonton sepak bola, gak diewangi, tambah gak direken sama suaminya. Terus istrinya sadar, dia berhenti ngomel, dia pergi dapur. Dia cari teh, saya nggak perlu sebut mereknya, diudek anget-anget enak. Terus disajikan sama suaminya. Mas, minum dulu anget-anget. Suaminya ngelirik, mari dilok-ilok kok dikei teh anget ini ya. Diminum. Lihat, ini direklame loh, semoga benar. Benar untuk dipraktekkan suami. Mana Bu, sing bocor Mang Di? Langsung naik genteng dibenahi. Apa artinya? Saudara bisa ngambil hatinya. Orang yang bisa ngambil hati orang, duduk dijokok dioperasi loh, bukan. Di PAT-nya kata Amsal itu orang bijak. Kalau saudara bisa ngambil hati, sudahlah. Saudara jadi marketing mesti laris. Dodol, pecel laris mesti. Percaya saya. Gak enak-enak pun akeh langganane. Masih enak, masih ayu ajamu gak iso ngepek ati, blenger wong. Penting. Beri pujian sama Tuhan sama. Ya. Terus saya tulis di sini apa? Fokus pada keinginannya. Wah, ini gak gampang. Jadi jangan kritik. Yang kedua, beri pujian pada pasangan Anda juga kepada Tuhan. Ini cara meningkatkan dan merawat hubungan. Tapi yang ketiga, fokus konsentrasi pada apa yang diinginkan Tuhan. Kan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi. Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan. Tidak ada suara dari langit. Namun bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Seorang malaikat turun dikuatkan hatinya Yesus. Kalau saudara mau menurut kehendak Tuhan, Efesus 3, kamu akan dikuatkan oleh rohnya dalam hatimu. Nah itu. Jadi saudara, fokus apa yang diinginkan Tuhan. Dalam konteks rumah tangga, apa yang diinginkan pasanganmu. Dalam konteks bekerja, apa yang diinginkan pimpinanmu, majikanmu. Dalam konteks sekolah, apa yang diinginkan gurumu. Jangan jadi orang suka berontak, rugi saudara. Percayalah. Jadi fokus pada apa yang diinginkan, bukan apa yang kuinginkan. Nah itu lain. Kalau sudah fokus dengan apa yang kuinginkan, saudara bertengkar terus dengan pasanganmu, bertengkar terus dengan majikanmu, bertengkar terus dengan gurumu, bertengkar terus dengan saudaramu. Ini yang namanya meruntuhkan ego. Ego diganti dengan cinta kasih. Rela, gak usah banyak ngomong. Gak mau nyapu, sapu dewe, wis kerja no dewe. Rela korban. Gak usah disuruh kora-kora dewe. Orang tua kan kepingin anaknya bisa begitu. Jadi cara merawat hubungan ini demikian. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah,
Terus begini, dalam hubungan suami istri ini khususnya sebelum menikah. Kalau sudah menikah, ini tinggal kita belajar. Dengar gini ya, kalimat ini saudara tangkap. Mencintai istri dalam pernikahan, mencintai itu mudah, betul? Saudara nggak akan kawin kalau saudara nggak cinta, betul? Loh kok kamu sih amin? Berarti saudara kawin paksa semua di sini ya? Betul, betul? Ya, dah berapa? Pokoknya mesti cinta. Nah, mencintai pasangan Anda atau seorang wanita atau seorang pria itu bisa dibilang mudah. Terus kawin aja kawin. Tapi mencintai pasangan Anda setelah menikah itu persoalan sulit. Nangkep enggak kata-kata ini? Angel. Mencintai calon pasangan Anda, pria atau wanita, suami istri, sebelum menikah, mau menikah, itu mudah. Menggebu-gebus. Tapi kalau sudah jadi suami istri mulai menjalani perjalanan hidup rumah tangga, begitu juga kita mengiring Tuhan. Mula-mula, cinta mula-mula setia semangat. Suwe-suwe mulai. Karena itu saya beristilah. Kita itu harus ngerti yang namanya kewajiban. Gak usah tunggu tergerak. Tergerak itu bagus, aku digerakkan Tuhan. Untuk berdoa, untuk berkorban, untuk melayani. Itu bagus. Tapi kalau tunggu tergerak semua. Seperti suami istri. Cintaku wis padam sama kamu. Wis belenger aku gak cocok. Kowe ben gak ngene loh. Nah sulit saudara. Mau kawin itu mudah. Begitu saudara lahir baru Roh Kudus memenuhi saudara. Melahirkan baru. Sudahlah pasti ada cinta mula-mula itu. Kalau enggak, gak beres kelahiran baru saudara. Pasti ada itu. Entah bentuk frekuensinya. Ya, ekspresinya tiap orang enggak sama, yang kolerik, yang melankolis kan beda-beda. Tapi intinya begitu. Tapi setelah saudara sekian lama mengikut Tuhan, nah itu tidak mudah itu. Makanya ada ayat, setialah sampai mati. Gak peduli suasananya senang, susah, pokoknya harus setia. Suami istri ya begitu. Nah ini saudaraku, jadi ada beberapa hal, dengar ya. Coba dicek begini. Apa ia memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya? Jadi sebelum kawin saudara boleh ngecek seperti ini. Ini apa ya? Bocoran buat saudara yang mau oleh mantu, mau nikah. Saudara tanya sama pasanganmu, apakah dia memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya? Kedua, apa dia terbuka pada perubahan? Suatu waktu penghasilan saudara enggak seperti dulu, puluhan juta. Aduh, mulai cuma 3 juta, 2 juta. Berubah. Apakah dia masih tetap jadi pasangan yang baik? Dan mau bisa terima terbuka pendapat orang lain. Nah, supaya gampang diajak omong-omong, keterbukaan untuk perubahan. Ketiga, apa dia sedia berkorban bila diperlukan? Makanya saudara, waktu saya menikah, ya memang saya cinta sama istri saya. Sudah 49 tahun, tahun depan saya mau secara sederhana ucapan syukur 50 tahun saya kawin emas bisa. Mulai 75. Ya. Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan, saya mikir gini.
Kira-kira ya, waktu itu kira-kira. Kalau saya mau cari calon istri yang kaya, mungkin masih oke mungkin ya, masih ada harapan. Sebab waktu itu cari yang semacam-macam. Tapi yang saya pikir gini, bisa enggak kalau saya jadi hamba Tuhan, ngerintis soron, dampingi saya itu siap enggak? Enggak siap, waduh susah. Nah saya temukan siap. Berkorban, saudara tahu sekarang jadi dolok. Mana itu? Rukiah mana? Hadir, angkat tangan. Nah itu loh, itu anak angkat secara gak resmi, tapi dengan kasih Tuhan. Itu ibu gembala kalau ngambil air saudara, di rumah yang di tengah-tengah jalan yang gak dipindahkan itu loh. Itu ada rumah yang, aduh ngambil air nyabrang. Sampai, Bu Pendeta hati-hati loh, iya. Soro saudara. Tapi dia bersedia sampai anak 5. Ya toh? Nah itu dicek begitu ya. Terus bagaimana sikapnya dalam menghadapi saya tulis sini, bagaimana sikapnya dalam menghadapi kesulitan, kemarahan, konflik dan lain-lain. Gimana reaksi sikapnya? Lemah lembut, masih pakai akal sehat atau emosi melulu. Wah ini hal-hal seperti ini saudara, itu baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, dalam konteks khususnya suami istri, karena tadi korban Kristus itu rahasianya suami istri. Nah seperti itu. Sebelum menikah tadi cek, saya sudah menikah, nah sekarang penutup, waktunya habis. Perjamuan suci mengingatkan kita pemeliharaan Tuhan. Sebab ketika Tuhan Yesus mau berpisah, sebelum dia makan perjamuan suci malam itu, dia berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Jadi Tuhan itu memberi pemeliharaan. Kenapa Tuhan kok memberi pemeliharaan? Dengarkan saudaraku ya, pemeliharaan Tuhan itu ada 3. 1, pemeliharaan secara umum. Artinya semua yang namanya manusia, makhluk hidup, diberi hujan, diberi matahari sama Tuhan. Dipelihara supaya hidup. Ada pemeliharaan Tuhan yang khusus. Berbuatlah bakti kepadaku. Keluaran 23 ayat 25. Maka aku akan mencukupi roti dan airmu dan penyakit kulalukan. Penyakit di Mesir waktu itu. Kalau saudara baca Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Maka sekalian akan ditambahkan padamu. Jadi ada pemeliharaan khusus siapa? Orang yang beribadah dalam Kristus. Ayo dibaca ayatnya. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Enggak menurut situasi beras mahal, beras murah. Enggak. Wah, indah ya pemeliharaan khusus ini. Contoh di Alkitab, umat Tuhan, perjanjian lama. 40 tahun di padang gurun, banyak binatang buas, ular, berbisa. Kalau siang panas teriknya bukan malam. Panasnya bukan main. Kalau malam dingin. Pimpin langkahku, pimpin jalanku. Tiang awan, tiang api, dipelihara. Pakaiannya enggak rusak. Sepatunya enggak jebol. 40 tahun jalan di padang gurun. Tuhan itu kalau mau pelihara, siapa yang mau ngelawan?
Ini pemeliharaan khusus. Begitu juga waktu di Mesir kena tula. Tula itu hukuman. Hukuman yang terakhir anak sulung mati. Air jadi darah itu yang pertama. Ada kata, ada belalang, macam-macam. Ada kegelapan. Saudara lihat, umat Tuhan, Yusuf dengan saudara dan keluarganya di Goshen. Dipelihara oleh Tuhan istimewa. Daniel dipelihara dari mulut singa. Mordekai dipelihara, Esther dipelihara, Sadra, Mesa, Abednego, Elia dipelihara, di burung gagak sampai kasih makan. Wis kalau Tuhan melihara itu, tak usah kau takut, Allah yang peliharamu. Nah, saudara, itu pemeliharaan yang khusus, tapi ada pemeliharaan Tuhan yang amat khusus. Apa artinya? Dibaca. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Ya. Saya tiba-tiba jadi ingat ayat ini. Ayat 12, coba. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, dibaca ini. Ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 3,5 tahun. Ini zaman kesusahan yang mengerikan di muka bumi. Tuhan pelihara, ini namanya pemeliharaan amat khusus. Lewat pengangkatan, itu perkara-perkara yang akan datang. Nah, sebagai penutup pemain musik naik, saudaraku, mengapa Tuhan pelihara kita? Satu, karena kita milik kesayangannya. Kita miliknya. Saudara kalau punya tanaman, itu milikmu, kamu yang nyirami. Kalau saudara punya binatang, saya sering kali kalau datang, saya lihat anjing itu sudah berak, saya diam-diam ambil sapu, saya ambil. Saya enggak jijian. Saya kalau lihat satu tempat kotor, saya bersihkan. Karena saya merasa memiliki. Jadi kalau saudara dan saya bertanya, mengapa Tuhan memelihara? Betulkah Tuhan memelihara kita? Iyalah. Kenapa? Karena kita miliknya kok. 2, kita taat padanya. Jadi karena kita taat, Wahyu 3 ayat 10, karena kamu menuruti firmanku, kamu taat, aku akan memelihara kamu dari cobaan yang akan menimpa umat manusia seluruh dunia. Baca di rumah Wahyu 3 ayat 10. Yang ketiga, kita tidak dapat hidup di luar pemeliharaan Tuhan. Yohanes 15, Tuhan Yesus beri perumpamaan. Tiap carang yang tidak menempel pada pokok, dia akan jadi kering, layu. Kita betul-betul butuh pemeliharaan Tuhan. Mengapa Tuhan memelihara kita? Karena dia tahu tanpa Tuhan kita tak mampu. Tanpa kau Tuhan di dunia ini. Tanpa kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku. Tuhan memelihara, punya alasan. Mengapa dia pelihara kita? Puncaknya karena kita diarahkan pada tujuan. Lihat Matius 26, tadi ayat pembuka. Aku rindu makan perjamuan suci bersamamu. Sampai kita makan di kerajaan Bapakku. Haleluya. Ada tujuan, saudara. Dia memelihara karena dia ingin membawa kita pada satu tujuan yang luar biasa yang dunia nggak bisa berikan. Karena itu, ayo kita makan minum perjamuan suci. Kita berdiri bersama-sama.